Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Oksandrianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi pertemuan 11 dan 12, yaitu sistem multiprosesor. Yang pertama yaitu pengertian sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah suatu sistem dengan lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama, seperti sekelompok orang dalam suatu ruangan yang memiliki papan tulis bersama. Karena setiap CPU dapat membaca atau menulis bagian apa saja dari memori, mereka harus berkoordinasi dalam software agar tidak saling berebut jalurnya masing-masing. Yang selanjutnya itu jenis sistem multiprosesor. Terdapat dua jenis sistem multiprosesor. Yang pertama yaitu asymmetric multiprocessing atau AMP, di mana setiap prosesor diberikan tugas tertentu oleh master prosesor. Tugas utama master prosesor adalah sistem seperti mengontrol sistem, menjadwalkan dan mengalokasikan pekerjaan ke slave prosesor, sehingga setiap slave prosesor tidak perlu berkomunikasi karena telah diatur oleh master prosesor. Yang kedua yaitu symmetric multiprocessing atau SMP, di mana setiap prosesor mengerjakan semua tugas dalam sistem operasi secara bersama-sama dan tidak ada istilah master slave prosesor. Cara komunikasi SMP untuk setiap prosesor melalui shared memory, dan jika salah satu prosesor mengalami kegagalan, maka sistem komputasinya akan berkurang. Pada SMP, terdapat mekanisme yang kompleks karena setiap prosesor harus disinkronkan agar memiliki beban yang seimbang atau load balance. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kedua jenis sistem multiprosesor. Perbedaan antara AMP dan SMP dapat disebabkan oleh hardware maupun software. Pada hardware dapat membedakan multiple prosesor, dan pada software dapat membuat program yang memungkinkan hanya satu master atau lainnya sebagai slave. Misalnya pada sistem operasi Sun Microsystem, Sun OS versi 4 menyediakan AMP, sedangkan Sun OS versi 5 menyediakan SMP pada hardware yang sama. Selanjutnya yaitu multikomputer. Multikomputer yaitu sebuah sistem yang memiliki dua prosesor atau lebih, yang masing-masing prosesor memiliki memori sendiri. Dalam multikomputer, setiap prosesor mempunyai modul memori untuk menyimpan dan mengambil data selama pemrosesan. Masing-masing prosesor mempunyai satu atau lebih hubungan langsung ke prosesor lain untuk transmisi data. Jika prosesor tidak mempunyai koneksi langsung ke prosesor lain, komunikasi dapat dilangsungkan melalui prosesor antara atau intermediate prosesor untuk mengirim data. Selanjutnya adalah kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Yang pertama yaitu rancangan yang dapat diskalakan. Yang kedua, Distributed Shared Memory atau DSM. Dan yang terakhir yaitu sistem runtime bahasa. Selanjutnya yaitu kinerja komputer paralel. Kinerja paralel komputasi digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi dengan menggunakan dua atau lebih CPU atau prosesor dalam suatu komputer yang sama atau komputer yang berbeda, di mana di dalam hal ini setiap instruksi dibagi ke dalam beberapa instruksi, kemudian dikirim ke prosesor yang terlibat komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Untuk proses pembagian proses komputasi tersebut dilakukan oleh suatu software yang bertugas untuk mengatur komputasi. Materi terakhir yaitu taksonomi komputer paralel menurut Flynn. Yang pertama yaitu SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua yaitu SIMD,
Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang ketiga yaitu MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang keempat dan terakhir yaitu MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream.